semuanya, jadi saya akan membahas tentang jaringan VSAT. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kegunaan, yang keempat ada fungsi, dan yang kelima ada spesifikasi, yang keenam ada deskripsi prinsip kerja atau koneksi jaringan VSAT. Jaringan VSAT adalah sistem komunikasi satelit yang menggunakan antena kecil, biasanya berukuran antara 0,75 meter sampai 3 meter, untuk menghubungkan pengguna ke satelit di orbit geostasioner. Jaringan ini memungkinkan transmisi data, suara, dan video dengan kecepatan tinggi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel konvensional. Tujuan jaringan VSAT adalah yang pertama, konektivitas di daerah terpencil. Salah satu tujuan utama dari jaringan VSAT adalah menyediakan layanan komunikasi di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi tradisional, seperti pedesaan atau pulau terpencil. 2. Penghubung berbagai lokasi. Jaringan ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai lokasi, baik itu kantor cabang perusahaan, lokasi proyek, atau titik-titik distribusi untuk mendukung aktivitas bisnis operasional. 3. Mendukung layanan darurat. Jaringan VSAT sering digunakan dalam situasi darurat untuk memberikan komunikasi yang cepat dan andal ketika infrastruktur komunikasi lainnya tidak tersedia. Kegunaan jaringan VSAT adalah yang pertama, telekomunikasi. Jaringan VSAT digunakan untuk layanan telepon, faks, dan komunikasi lainnya. 2. Internet. Memungkinkan akses internet di lokasi-lokasi yang tidak memiliki akses internet. Yang ketiga, broadcasting. Digunakan dalam penyiaran televisi, baik untuk transmisi langsung maupun untuk pengiriman konten ke status penyiaran. Nomor 4 yaitu monitoring dan kontrol. Jaringan ini dapat digunakan untuk aplikasi pemantauan dan kontrol di sektor industri. Fungsi jaringan VSAT yaitu yang pertama ada transmisi data, memfasilitasi transmisi data dalam jumlah besar termasuk video, gambar, dan informasi lainnya antara lokasi-lokasi yang berbeda. Yang kedua, interkoneksi, menghubungkan berbagai jaringan lokal atau sumber daya informasi ke jaringan global. Yang ketiga, dukungan mobilitas. Jaringan VSAT dapat digunakan untuk komunikasi bergerak seperti dalam kendaraan laut, udara, atau darat yang memerlukan koneksi internet saat berpindah lokasi. Yang keempat, ada redundansi. Dalam banyak kasus, jaringan VSAT berfungsi sebagai saluran alternatif untuk komunikasi, memberikan solusi cadangan jika terjadi gangguan pada jaringan utama. Dengan berbagai kegunaan dan fungsi tersebut, jaringan VSAT menjadi solusi penting dalam komunikasi modern, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh teknologi lainnya. Selanjutnya ada prinsip kerja dasar dari jaringan VSAT. Antena VSAT. Setiap terminal VSAT dilengkapi dengan antena parabola kecil yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Yang kedua, satelit. Sinyal yang dikirim dari antena VSAT pertama kali diterima oleh satelit yang berorbit di atas bumi. Satelit bertindak sebagai penghubung antara terminal VSAT dan jaringan komunikasi lainnya. Yang ketiga, stasiun bumi atau gateway. Sinyal yang diterima oleh satelit kemudian diteruskan ke stasiun bumi yang lebih besar, yang terhubung dengan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya. Pengolahan sinyal. Stasiun bumi memproses sinyal yang diterima dan mengirimkannya ke tujuan akhir, baik itu pengguna lain di jaringan yang sama atau ke internet. Transmisi balik. Proses ini juga berlaku untuk sinyal yang dikirim dari stasiun bumi kembali ke terminal VSAT. Sinyal dikirim ke satelit, kemudian dipancarkan kembali ke antena VSAT pengguna. Kelemahan jaringan VSAT. Yang pertama ada keterlambatan. Koneksi satelit biasanya memiliki latensi lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi kabel, yang dapat mempengaruhi aplikasi real time seperti video conference atau game online. Biaya. Meskipun biaya telah menurun, instalasi dan pemeliharaan sistem VSAT bisa mahal, terutama untuk pengguna skala besar.
Yang ketiga, cuaca dan gangguan. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau badai dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan koneksi VSAT, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan. Yang keempat, kecepatan terbatas. Kecepatan transfer data dapat terpengaruh oleh banyak faktor, termasuk jumlah pengguna yang terhubung dan bandwidth yang tersedia. 5. Peralatan khusus. Pengguna memerlukan peralatan khusus yang memungkinkan tidak selalu tersedia di semua lokasi, serta pengetahuan teknis untuk instalasi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada kelebihan jaringan VSAT. Yang pertama, cakupan luas. VSAT dapat menjangkau area yang sulit diakses oleh jaringan kabel atau infrastruktur lainnya, termasuk daerah terpencil dan pedesaan. Yang kedua, instalasi yang relatif mudah. Antena VSAT memiliki ukuran kecil dan dapat dipasang dengan cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengatur jaringan. Yang ketiga, keandalan. Jaringan VSAT biasanya memiliki tingkat keandalan yang tinggi, terutama untuk komunikasi kritis seperti di industri perminyakan, maritim, dan militer. Yang keempat, fleksibilitas. VSAT dapat dengan mudah disesuaikan untuk kebutuhan bandwidth sesuai dengan permintaan, memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Yang kelima, koneksi global. Dengan satelit, VSAT dapat menyediakan konektivitas di seluruh dunia tanpa tergantung pada infrastruktur lokal. Perangkat keras jaringan VSAT. Yang pertama, ada antena VSAT. Ini adalah komponen utama yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Antena ini biasanya berbentuk parabola dan memiliki diameter yang bervariasi, umumnya antara 0,6 meter hingga 3,8 meter. Yang kedua, modem VSAT. Modem ini mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat jaringan menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui antena. Dan sebaliknya, modem VSAT juga mengatur komunikasi antara terminal dan satelit. Yang ketiga, transceiver. Ini adalah perangkat yang menggabungkan fungsi pemancar, transmitter, dan penerima receiver untuk mengirim dan menerima sinyal. Yang keempat, unit kontrol antena. Ini adalah perangkat yang mengontrol posisi antena untuk memastikan bahwa antena selalu mengarah ke satelit yang tepat. Unit kontrol antena juga berfungsi untuk mengatur pengaturan dan kalibrasi antena. Yang kelima, power supply. Sumber daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan modem, transceiver, dan perangkat keras lainnya dalam sistem VSAT. Yang keenam, perangkat jaringan router atau switch untuk menghubungkan modem VSAT ke jaringan lokal atau perangkat lainnya seperti komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Yang ketujuh, kabel dan konektor. Kabel koaksial dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam sistem VSAT. Selanjutnya ada jenis kabel yang menghubungkan antar perangkat. Yang pertama ada kabel koaksial, digunakan untuk menghubungkan antena VSAT dengan modem. Kabel koaksial dirancang untuk mentransmisikan sinyal radio frekuensi dengan efisiensi tinggi dan biasanya memiliki impedansi 50 ohm atau 70 ohm. Yang kedua, kabel Ethernet, digunakan untuk menghubungkan modem VSAT ke router, switch, atau perangkat jaringan lainnya. Kabel ini memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan mendukung protokol jaringan seperti TCP atau IP. Yang ketiga, kabel serial, digunakan untuk koneksi antara modem dan perangkat lain seperti komputer untuk konfigurasi atau monitoring. Koneksi serial ini sering diperlukan untuk pengaturan dan manajemen perangkat. Yang keempat, ada kabel fiber optik. Dalam instalasi yang lebih besar atau untuk aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi, kabel fiber optik mungkin digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang lebih jauh tanpa kehilangan sinyal. Yang kelima, kabel DC power, digunakan untuk memberikan daya ke antena atau perangkat lain dalam sistem VSAT. Kabel ini biasanya berfungsi untuk mentransfer listrik dari sumber daya ke perangkat yang memerlukan daya. Yang keenam, ada pemilihan jenis kabel yang tepat sangat penting untuk memastikan sistem VSAT berfungsi dengan baik dan dapat mengatasi kebutuhan komunikasi data serta pemrosesan sinyal yang diperlukan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oh wow.